Teman-teman, selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Dan hari ini kita akan membahas tentang beberapa contoh soal latihan untuk penilaian akhir semester. Ini hanya sebatas contoh soal untuk latihan di rumah. Jadi nanti bisa latihan sendiri, mengembangkan sendiri dengan tipe-tipe soal yang hampir sama. Kemudian nanti minta tolong untuk di subscribe supaya nanti untuk video-video selanjutnya, untuk nomor-nomor soal selanjutnya akan saya buat video dan saya akan upload lagi, sehingga ketika saya mengupload sudah ada langsung notifikasi di dalam HP Anda. Kita lihat satu soal yang pertama. Kita lihat teman-teman, ini ada sebuah segitiga siku-siku. Di sini hipotenusa adalah 26 dan salah satu sisi siku-sikunya, penyikunya adalah 24. Ditanyakan berapakah PQ. Nah, berapakah panjang PQ? Informasi dari soal: PR 26, QR 24 dan PR yang ditanyakan. Oleh sebab itu, pembahasan kita gunakan teorema Pythagoras. Jadi PQ kuadrat sama dengan PR kuadrat dikurang QR kuadrat. Hipotenusa atau sisi yang paling panjang dikurang sisi penyiku yang lainnya. PR kuadrat adalah 26 kuadrat dan QR kuadrat yaitu 24 kuadrat itu ya. Jadi PR-nya 26, QR-nya 24. Kita masukkan. Lalu 26 kuadrat adalah 676 atau 676 dikurang 24 kuadrat adalah 576. Kita kurangkan, didapatkan PQ kuadrat sama dengan 100. Lalu kita sederhanakan kuadratnya, didapatkan PQ sama dengan akar dari 100, yaitu 10. Baik teman-teman, jadi PQ sama dengan 10 cm. Baik teman-teman, untuk soal yang kedua, di antara kelompok sisi berikut ini yang merupakan triple Pythagoras adalah, ya, siapa yang tahu? Ya, kita bisa uji satu-satu. Mari kita uji satu-satu. Informasi dari soal yang pertama adalah 5 cm, 10 cm, dan 12 cm. Kemudian kita buat pembahasan. Di sini ada 12 kuadrat. Kenapa saya tulis dulu 12 kuadrat teman-teman? Karena di antara 5, 10, dan 12 ini, 12 ini adalah sisi yang paling panjang, maka dia sebagai hipotenusa, dia sebagai sisi yang paling panjang. Sekali lagi, maka kita buat 12 kuadrat. Lalu di sini adalah 10 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat. Kenapa kok dia ditambah? Karena ini merupakan hipotenusa. Kita anggap sebagai hipotenusa, gitu ya. Baik. Nah, sekarang kita akan lihat sekali lagi. 10 kuadrat adalah 100, 5 kuadrat adalah 25. Kita jumlahkan, 100 tambah 25 merupakan 125. Maka kita dapatkan di sini 125. Kemudian teman-teman perlu kita ingat 12 kuadrat itu berapa ya? Ya, ada yang tahu? Ya, 12 kuadrat adalah 144. Nah, sekarang pertanyaan saya, 144 dan 125 itu sama atau berbeda? Iya, berbeda ya. Jadi 144 tidak sama dengan 125. Nah, karena tidak sama, maka kesimpulannya adalah bukan triple Pythagoras. Baik teman-teman, kita lihat informasi soal. Di sini ada 8, 15, dan 17. Pembahasan, sekali lagi di antara 8, 15, dan 17 itu adalah sisi yang terpanjang adalah 17 ya teman-teman. Maka kita anggap dia sebagai hipotenusa, sisi miring. Karena dia hipotenusa, maka di sebelah sini merupakan jumlah dari dua sisi penyiku yang lainnya.
15 kuadrat adalah 225 ditambah 8 kuadrat adalah 64, maka didapatkan, kita jumlahkan 289. Nah, teman-teman di sini 289. Nah, perlu kita ingat 17 kuadrat berapa, teman-teman? Ada yang tahu? Iya, 17 kuadrat itu juga 289. Karena di ruas sebelah sini dengan ruas sebelah sini itu sama, maka kesimpulannya adalah bilangan-bilangan tersebut merupakan triple Pitagoras. Itu ya teman-teman ya. Jadi perlu kita ingat, kalau berbeda berarti bukan triple Pitagoras, kalau dia sama merupakan triple Pitagoras. Masih ingat? Iya. Ini ada sebuah lingkaran, di dalamnya ada segitiga yang membentuk sudut. Jika besar sudut CBD, BD berarti posisinya di sini itu 70 derajat, maka besar sudut CAD, nah, berarti di sini teman-teman posisinya. Berapa besar sudut CAD ini? Itu ya, berapa besar sudut CAD? Itu yang ditanyakan. Informasi dari soal, sudut CBD 70 derajat dan sudut CAD yang ditanyakan. Dasar teori. Ini dia dasar teorinya. Besar sudut keliling lingkaran yang menghadap busur yang sama adalah sama besar. Nah, ini ya teman-teman, perlu diingat ya teman-teman. Jadi besar sudut keliling lingkaran yang menghadap busur yang sama adalah sama besar. Maka kita bahas sudut CBD dan sudut CAD adalah sudut keliling yang menghadap busur yang sama, yaitu busur apa? Busur CD. Nah, kita lihat di gambarnya. Ini sudutnya, dia menghadap busur, ya, ini menghadap busur CD. Kemudian di sini ada sudut yang di sini juga menghadap busur CD. Maka berlakulah dasar teori yang di atas. Maka sudut CAD sama dengan sudut CBD, yaitu 70 derajat. Nah, ini teman-teman kesimpulannya, sudut CAD sama dengan 70 derajat. Ya, mudah. Ini ada sebuah juring lingkaran. Besar sudut AOB adalah 72 derajat, sedangkan panjang OA itu 21 cm. OA ini berarti dia sebagai apa teman-teman? Sebagai apa? Ya, kita lihat informasi soal. Sudut AOB adalah 72 derajat, 21, OA tadi dia adalah sebagai jari-jari. Ditanyakan berapakah juring? Mohon maaf, yang ditanyakan adalah luas juring OAB. Berapakah dia? Itu ya, pembahasan. Luas juring sama dengan sudut pusat per 360 dikali apa teman-teman di sini? Ya, kalau di sini luas juring, maka di sini adalah luas lingkaran. Cara mudah mengingatnya begitu. Nah, sudut AOB, alfanya adalah sudut AOB dikali PR kuadrat ya. PR kuadrat dari mana teman-teman? Dia sebagai luas lingkaran. Sudut AOB adalah 72 derajat. Jadi 72 derajat dikali pi-nya 22/7 kali 21 dikali 21. Lalu kita sederhanakan teman-teman. 21 dibagi 7. Lalu di sini 72 dibagi 360. Nah, 72 bagi 360 adalah 1/5 dikali 21 dibagi 7, yaitu 3. Ya, 21 dibagi 7 di sini 3, sehingga di sini didapatkan 22. 7-nya sudah disederhanakan ya. Yang dapat 3 ini karena dari 21 dibagi 7. Nah, kemudian 22 kali 3 dikali 21 dibagi dengan 5. Maka didapatkan 1386 dibagi 5 teman-teman. Ya, maka didapatkan 227,2.
Nah, ini teman-teman untuk mencari luas juring. Jadi luas juring sama dengan 227,2 cm persegi. Untuk soal ke-6, masih ada yang ingat? Ini gambarnya? Iya. Ini merupakan gambar garis singgung persekutuan dalam dua buah lingkaran. Pada gambar di atas, AP 5, BQ 10, AB 17, PQ sama dengan titik-titik PQ. PQ berarti ini teman-teman. Berarti ini yang ditanyakan. Berarti dia sebagai garis singgung persekutuan dalam. R1-nya adalah 10, R2 adalah 5, P-nya adalah 17, D-nya garis singgung persekutuan dalam, ini yang ditanyakan. Pembahasan. Jadi D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang P kuadratnya adalah 17 kuadrat, P-nya adalah 17, R-nya adalah 10, R2-nya adalah 5. Kemudian 17 kuadrat ini 10 ditambah 5. Kita selesaikan dulu yang ada di dalam tanda kurung ya. 15 dikuadratkan. Maka 289 dikurang 225 didapatkan 64. Untuk menyederhanakan kuadrat maka D sama dengan akar pangkat 2 dari 64. Maka D sama dengan 8. Maka garis singgung persekutuan dalamnya adalah 8. PQ-nya adalah 8 teman-teman. Baik teman-teman, untuk soal yang ke-7 diketahui dua lingkaran, jari-jari lingkaran masing-masing adalah 14 dan 2 cm. Jika panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran itu adalah 16 cm, maka jarak kedua pusat lingkaran adalah ini yang ditanyakan. Informasi dari soal, R1-nya adalah 14, R2-nya adalah 2, maka L-nya adalah 16, garis singgung persekutuan luarnya, maka P yang ditanyakan. Nah, pembahasan ini teman-teman rumusnya garis singgung persekutuan luar. Di sini tanda pengurangan. Kemudian kita masukkan yang diketahui. Lalu kita sederhanakan terlebih dahulu yang ada di dalam tanda kurung. Kita sederhanakan yang ada dalam tanda kurung. 14 kurang 2 adalah 12. Kemudian 16 kuadrat adalah 256, 12 kuadrat adalah 144, kemudian 144. Nah, kita lebih mudah katakan pindah ruas ya teman-teman ya. 256 ditambah 144 sama dengan P kuadrat. Setelah itu kita jumlahkan jadi 400 sama dengan P kuadrat. Untuk menyederhanakan kuadrat maka kita akarkan di sini jadi 400. Akar 400 adalah 20, maka P sama dengan 20 teman-teman. Jadi jarak antara kedua pusat lingkaran tersebut adalah 20.